Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya teman-teman untuk persiapan USP Matematika Peminatan. Nah, pada sesi video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab yang kelima, yaitu tentang limit trigonometri. Di bab 4 itu kita lompati karena sudah kita pelajari di matematika wajib ya. Jadi kita langsung ke limit trigonometri. Nah, ada beberapa bentuk yang akan kita bahas ya. Di sini Mistia sajikan ada 6 bentuk. Bentuk yang pertama itu untuk limit sin AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan A per B ya. Jadi di sini kuncinya adalah sin per X gitu ya. Terus jawabannya tuh yang ini, koefisien dari X-nya, jadi A per B. Atau kalau sinnya itu jadi pembilang, sinnya jadi penyebut, jadi di bawah, kemudian yang fungsi X-nya jadi di atas, ya sama aja, koefisien X yang atas per koefisien X yang bawah, jadi tetap A per B. Nah, untuk limit trigonometri ini bentuk yang kedua nanti yang digunakan adalah sinnya itu diganti tan. Jadi limit tan AX per BX untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit AX per BX. Jadi mau tannya jadi pembilang maupun jadi penyebut itu caranya sama ya. Jadi yang diperhatikan hanya koefisiennya. Jadi sama dengan A per B. Atau bisa juga sin per sin. Nah, kalau sin per sin berarti juga sama aja langsung A per B. Itu ya. Atau tan per tan itu juga sama ya, A per B. Jadi yang diperhatikan koefisien X-nya. Kalau digabung bagaimana? Misalkan sin AX per tan BX, ya berarti limitnya itu nilainya adalah A per B. Ya, atau misalkan tan AX per sin BX, ya berarti sama dengan A per B. Itu ya. Jadi di sini fokusnya bentuknya adalah ke sin atau tan gitu ya, sin atau tan. Dan kalau pasangannya itu adalah fungsi X gitu ya, fungsi X bukan X kuadrat ya, tapi fungsi X. Kalau nanti bentuknya ada yang X kuadrat maka diubah biar jadi X saja dengan cara pemfaktoran. Nah, kemudian untuk identitas trigonometri yang biasa digunakan itu ada beberapa bentuk. Yang pertama, misalkan nanti di soal itu ada 1 min cos A, maka silahkan diubah menjadi bentuk sin gitu, menjadi 2 sin kuadrat setengahnya di sini ya, setengah A. Kalau di sini misal 1 min cos 2A, ya berarti di sininya nanti setengahnya 2A itu A gitu. Berarti 2 sin kuadrat A. Kalau di sini 4A, berarti ini 2A gitu ya. Jadi setengahnya. Kemudian lanjut lagi, ini ada beberapa bentuk yang sering keluar juga. Kita lebih berfokus ke bentuk yang ini ya teman-teman. Misal cos A min cos B itu diubah jadi min 2 sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Atau kalau misalkan dari perkalian nih, perkalian misalkan cos A sin B, maka diubah biar jadi sin semua, itu diubah menjadi setengah sin A plus B min setengah A min B. Atau cara cepatnya ini sudah Mistia sajikan kayak gini teman-teman ya. Jadi kalau ini tadi C min C gitu kan, ini kan cos A min cos B itu disimbolkan dengan C cos kan, C min C. Kalau diubah ke bentuk perkalian ke sebelah kanan itu di sini tandanya setengah plus setengah min. Maksudnya bagaimana? Misalkan C min C mau diubah ke perkalian, berarti kan min misal cos ya, aku tulis dulu cos A min cos B gitu kan. Ini C min C. Nah, itu sama dengan min 2 SS, berarti min 2 S. S itu apa sih? S itu sin. Ini juga sin. Terus di sini setengah plus setengah min, berarti ini setengah. Ininya di plus, di jumlah A plus B gitu. Kemudian sin ini setengah min, berarti setengah dikali A min B gitu ya. Nah, sama kan bentuknya. Ini adalah cara cepatnya.
Atau kalau mau dirubah misalkan 2CS ya, 2CS mau dirubah ke bentuk ini ya, penjumlahan atau pengurangan gitu. Nah, maka arusnya kan dari kanan ke kiri. Nah, berarti pakai yang ini, kanan ke kiri ya, plus min. Caranya bagaimana? Misalkan ini ya, yang kita ambil yang 2CS. Berarti misalkan 2 cos A sin B. Misal kayak gitu ya. Ini kan 2CS. Itu sama dengan S min S. S min S. S itu siapa? S itu sin. Ini juga sin. Kemudian di sini tandanya plus, ini min. Yang di plus itu siapa? Yang di plus itu sudut-sudutnya ini. Jadi sin A plus B min sin A min B. Ini loh, hanya plus sama min. Ini plus, di sini min. Kalau yang tadi dari penjumlahan atau pengurangan ke bentuk perkalian, berarti setengah plus setengah min. Berarti di sini ya setengah plus setengah min. Gitu. Oke, ini adalah beberapa identitas trigonometri yang sering keluar ya di soal. Kita akan gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang sudah tersedia. Oke, kita mulai pembahasan dari nomor 1 ya. Yang nomor 1, nilai limit 1 min cos 2x per 2x sin 2x untuk x mendekati 0. Nah, di sini teman-teman ada bentuk 1 min cos 2x ya. Berarti ini kita ubah menjadi apa tadi? 2 sin, ini ya yang atas tadi ya, 2 sin kuadrat setengah A. Berarti setengahnya dari 2x itu kan x ya, setengahnya dari 2x itu adalah x. Berarti bisa kita tuliskan di sini limit 2 sin kuadrat x gitu kan, karena setengahnya 2x itu x gitu. Nah, ini per 2x sin 2x. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini x mendekati 0. Nah, kalau bentuknya seperti ini kan belum sesuai dengan 6 bentuk yang tadi kita pelajari di awal. Oleh karena itu kita perlu ubah bentuknya terlebih dahulu. Tapi perlu kita sederhanakan juga nih. 2 dibagi 2 kan 1 ya. Nih, 2 bagi 2 berarti 1. Bis ya. Terus tinggal kita ubah aja bentuknya menjadi sama dengan limit sin kuadrat x itu kan bisa ditulis sin x dikali sin x gitu kan, per yang bawah itu x dikali sin 2x. Nah, ini untuk x mendekati 0. Makanya ini bisa jadi satu bagian kan. Nih, kita pisahkan begini ya. Nah, berarti sin x per x, koefisiennya kan sama-sama 1. Berarti 1 dibagi 1 ya 1 gitu kan. Dikali dengan ini, koefisiennya yang atas itu adalah 1, koefisien x yang bawah itu 2. Nah, berarti 1 kali setengah, jawabannya adalah setengah. Itu ya. Jadi yang D ya, yang D. Itu teman-teman. Yuk lanjut yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, nilai limit 1 min cos 2x per 1 min cos 4x. Nah, ini kita rubah bentuknya sama juga dengan yang nomor 1 tadi ya. Oke, kita tuliskan di sini limit 2 sin kuadrat setengahnya 2x itu adalah 2 adalah x ya, adalah x. Kemudian per 1 min cos 4x berarti 2 sin kuadrat setengahnya 4x itu 2x gitu ya. Untuk x mendekati 0. Nah, ini duanya bisa di coret-coret ya, bisa disederhanakan nih, sret gitu kan. Berarti tinggal limit sin kuadrat x per sin kuadrat 2x sama-sama ada kuadrat ya. Berarti bisa kita tulis begini aja nih. X per sin 2x gitu kan. Nah, ini dikuadratkan. Ini untuk x mendekati 0 ya. Jadi sama dengan, nah kita lihat koefisiennya. Koefisien x yang atas itu 1, koefisien yang bawah itu 2. Kalau dikuadratkan berarti setengah kuadrat sama dengan 1/4. Itu. Jadi jawabannya yang
E. Tuh ya. Kalau mau terpisah nggak masalah juga. Jadi misalkan sin X dikali sin X, ini boleh sin X dikali sin X per sin 2X dikali sin 2X. Nanti kan pasti juga 1/2 dikali 1/2 kan. Nanti jawabannya akan sama, yaitu 1/4 gitu. Oke, next ke soal nomor 3. Oke, di soal nomor 3, nilai dari limit cos 4x sin 3x per 5x. Nah, kalau di sini bentuknya sudah perkalian seperti ini, ya, bisa kita pisah ya, teman-teman. Bisa kita pisah. Caranya bagaimana? Caranya kita tuliskan di sini limit cos 4x dikali sin 3x per 5x. Kayak gini ya. Nah, ini bisa kita pisahkan seperti ini kan. Ini x mendekati 0 sama dengan sin 3x per 5x. Lihat koefisien dari x-nya aja ya. Jadi 3/5 gitu. Nah, berarti cos 4 x-nya diganti 0, kemudian di sininya 3/5. Nah, cos 0 dikali 3/5, cos 0 itu berapa? Cos 0 itu adalah 1 ya, 1. Berarti 1 dikali 3/5, berarti ya 3/5 gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau perkalian boleh kalian pisahkan langsung sehingga menjadi salah satu dari 6 bentuk yang tadi kita bahas di awal gitu. Nah, kalau bentuknya penjumlahan seperti ini baru kita pisah menjadi perkalian. S plus S tadi menjadi 2CS ya, setengah plus setengah min. Jadi bisa kita tuliskan yang di sini nomor 4 ya, sama dengan limit tadi apa? S plus S adalah 2SC, berarti 2SC gitu ya. S itu sin, C itu cos, terus setengah plus setengah min, setengah plus ininya dijumlah X tambah 5X berarti 6X, terus setengah min berarti setengah ininya dicari selisihnya ya. Dicari selisihnya X sama 5X, selisihnya berarti kan 4X gini per 6X. Nanti 6X tentunya ikut yang di sebelah sini ya. Nah, kemudian ini kita tuliskan untuk X mendekati 0. Nah, sekarang tinggal kita hitung deh. Di sini kan bentuknya udah 2 di sini 6, berarti dicoret ini jadi 3 gitu kan. Terus 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, jadi 3x kan. Nah, 3x sin 3x per x berarti kan 3. Ya kan, yang atas 3 kan. 3/1 kan tadi, tapi yang depannya juga ada 1. Jadi 3 kali 1 gitu ya. 3/1 gitu, 3/1. Nah, depannya masih ada 3, berarti kali 3. Terus dikalikan dengan cos setengah kali 4x berarti kan 2x ya. Ini menjadi 2x. Kemudian kita substitusi nolnya ke sini, berarti jadi cos 2 dikali 0. 2 kali 0 ini adalah 0, cos 0 itu adalah 1. Nah, 3 dibagi 3 berarti 1. 1 kali 1 berarti 1. Jadi jawabannya yang B. Gitu. Ya, jadi kalau bentuknya penjumlahan maka ubahlah menjadi bentuk perkalian. Oke, kita lanjut ya. Di soal nomor 5 sekarang ya. Soal nomor 5. Nah, bagaimana kira-kira cara mengerjakannya? Di sini kan bentuknya kuadrat nih. Maka agar menjadi X saja itu kita ubah bentuknya jadi pemfaktoran, teman-teman. Ya. Kemudian kalau dilihat bagian bawah, ini kan 2 min 2 cos. Nah, tadi bentuk identitas trigonometri yang sering keluar itu 1 min cos gitu kan. Makanya di sini 2-nya itu
kita ubah bentuknya ya. Jadi gimana? Yang atas itu menjadi, kita faktorkan ini ya, buka 2 kurung. Jadi X plus 3, di sini juga X plus 3. Kemudian yang di bawah itu 2-nya taruh di depan, ya kan? Buka kurung, 2 dibagi 2 kan 1. Terus ini juga berarti jadi 1 ya. 2 dibagi 2 kan 1. Tidak perlu kita tulis, langsung cos 2x plus 6. Ini ya. Nah, kemudian berikutnya 1 min cos itu bisa kita tulis menjadi apa? 2 sin kuadrat ya. 2 sin kuadrat setengahnya ini. Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini limit, ya kan? X plus 3 dikali X plus 3 dikali 2, buka kurung, 1 min cos ini tadi menjadi 2 sin kuadrat setengah dikali sudutnya ini kan, 2x plus 6 ini ya. Nah, 2 kali 2 berarti kan 4. Jadi bisa kita tulis limit yang atas tetap ya. Ini terus ini jadi 4. Setengah dikalikan ke 2x plus 6 itu menjadi x plus 3 ya kan. Nah, berarti karena ini bentuknya kuadrat bisa kita ubah jadi sin x plus 3 dikali sin x plus 3 gitu kan. Nah, ini sampai sini berarti kita bisa kelompokkan begini teman-teman, karena ini x plus 3, ini juga x plus 3 kan. Maaf, ini kelebihan plus ya. Nah, ini harusnya. Nah, berarti kita kelompokkan begini. Ini kan. Kemudian yang satunya juga ini dikelompokkan dengan yang di sini. Gitu. Nah, makanya menjadi ini tadi X mendekati min 3 ya. Berarti sama dengan, ini kan bentuknya udah sama, berarti kan 1 ya, 1. Kemudian yang ini juga sama kan, udah X plus 3, ini juga X plus 3, berarti kan 1. Jadi 1 dikali 1, ini masih per 4, berarti 1 per 4. Gitu. Ini yang jawabannya yang E. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau bentuknya ada yang kuadrat begini, diubah ya dengan cara difaktorkan. Kemudian kalau yang memungkinkan diubah jadi 1 min cos gitu kan, maka ubahlah. Di sini sama-sama ada 2, ya udah 2-nya dikeluarin dari tanda kurung gitu. Oke, kita lanjut ya di soal yang nomor 6. Soal nomor 6 di sini juga 1 min cos ya. Nih, penyebutnya 1 min cos. Berarti bisa kita tuliskan limit 2x kali sin 3x per 1 min cos tadi adalah 2 sin kuadrat ya. Ini kan jadi 2 sin kuadrat setengahnya 6x, 2 sin kuadrat 3x. Nah, 2 sin kuadrat 3x itu bisa kita tuliskan 2 sin 3x dikali sin 3x gitu kan, karena ini kuadrat ya kan. Jadi sin 3x dikali sin 3x. Nah, ini udah bisa langsung dikelompokkan nih. Nih, terus sama yang di sini. Ini 2 bisa saling membagi ya. Terus ini x mendekati 0, berarti sama dengan koefisien yang atas itu 1, yang bawah itu 3, dikali, nih 3 dibagi 3 ya berarti 1, 1/3 dikali 1 itu 1/3. Tuh, jadi jawabannya yang D. Nah, begitu teman-teman. Yuk kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, kalau soal nomor 7 nih, di sini bentuknya kuadrat. Nah, berarti kita faktorkan seperti tadi ya. Seperti tadi.
Nah, yuk kita faktorkan dulu. Ini berarti kita tuliskan limit sin x min 2 gitu kan, per kita kita faktorkan berarti menjadi x ini 2, di sini 1, di sini min, di sini min. Nah, lihat bentuknya, di situ sudah ada bentuk yang sama ya. Ini ya. Kayak gini. Nah, karena di sini bentuk belakangnya itu udah sama, x min 2, ini juga x min 2 gitu kan. Nah, kalau udah sama ya udah berarti langsung 1 gitu kan, karena depannya sama-sama 1 ya. Jadi ibaratnya kalau udah sama tuh bentuknya bisa kita misalkan gini loh. Misal x min 2 itu adalah y, berarti kan menjadi sin y per y. Sin y per y itu berarti koefisien dari y yang atas itu 1, yang bawah juga 1. Berarti kan 1 per 1, berarti sama dengan 1. Jadi intinya kalau ada bentuk seperti ini, yang penting atas sama bawah udah sama, maka langsung 1 gitu ya. Berarti ini 1 kan per x min 1, x nya diganti dengan 2, berarti 2 min 1, jadi 1 per 2 min 1, 1 sama dengan 1 gitu. Nah, jadi jawabannya yang E gitu teman-teman. Baik, untuk yang berikutnya akan ada soal nomor 8 dan 12 ya di modul. Kalian bisa coba untuk mengerjakannya sendiri. Nah, sekarang akan Miss Tias tambahkan latihan soal, 2 soal ya. Di sini Miss Tias kasih nomor 13 dan 14. Oke, kita mulai dari nomor 13. Nih bentuk soalnya, nomor 13. Nah, di sini kan bentuknya penjumlahan ya. Penjumlahan dari sin ya, sin plus sin. Berarti kita ubah terlebih dahulu menjadi perkalian. Kalau S plus S itu kan menjadi 2SC ya kan? 2SC berarti ini sama dengan limit ya kan? Limit 2SC berarti 2 sin S 2SC cos, kemudian setengah plus setengah min, berarti setengah plus 8x plus 4x, berarti jadi 12x. Kemudian cos setengah min, berarti setengah 8x min 4x, jadi 4x gitu kan. Nah, per siapa? Ini cos plus cos C plus C. C plus C itu menjadi 2CC. Jadi 2X dikali 2CC. Berarti cos di sini cos gitu kan. Di sini setengah kali setengah plus berarti dijumlahin jadi 20X. Terus setengah min berarti 12X dikurangi 8X ya, berarti jadi 4X ini ya. Nah, kemudian yang bisa kita sederhanakan dulu. Ini kan cos setengah 4X, ini juga cos setengah 4X kan, habis ya. Habis. Nah, sekarang tinggal yang di bagian depan ya. Ini kan untuk X mendekati 0, berarti ini bisa juga dicoret nih, sehingga bisa kita tuliskan limit sin 6x per x ya. Terus ini masih dikali, yang bawah itu masih ada 2 cos setengah kali 20x kan 10x ya kan. Nah, ini berarti bisa kita tuliskan 6 dibagi 1, berarti kan 6 dikali di per ya, boleh ya, per yang bawah nih 2 cos 10x, x-nya diganti dengan 0. 10 kali 0 kan 0, cos 0 itu 1, 2 dikali 1 itu kan berarti sama dengan 3. Tuh ya, jadi kalau ada penjumlahan kita ubah ke bentuk perkalian itu. Lanjut yang soal terakhir ya.
nomor 14. Soal nomor 14 di sini bentuknya udah hampir sama ya, hampir sama. Ya kan? Yang bawah udah perkalian, yang bawah sudah perkalian. Tinggal yang bagian atasnya saja, ya kan? Ini jadi 6x plus 12. Nah, bisa nggak nih 6x plus 12 diubah jadi x plus 2? Bisa, teman-teman. Jadi caranya itu adalah gini. Limit ini menjadi sin 6x plus 12. Berarti kan 6-nya bisa keluar tuh. 6. Yang di dalam kurung tinggal x plus 2. Itu kan? Per 4 sin x plus 2. Nah, ini dikali dengan cos x plus 2. Ini ya, untuk x mendekati min 2. Nah, berarti ini kan bentuknya sama nih. Ini udah sin. Di sini juga x plus 2, ini x plus 2. Depannya x plus 2 itu 6. Depannya x plus 2 yang bawah itu 1 kan. Kalau nggak ada angkanya kan dianggap 1. Berarti bisa ditulis 6 per 1 gitu kan. Nah, depannya itu masih ada 4, berarti kali 4. Belakangnya itu masih ada cos x plus 2, x-nya diganti min 2, berarti jadi min 2 plus 2. Jadi ini kan 0, cos 0 itu 1, ya kan, 1, berarti 4 dikali 1 kali 1 kan 4, berarti menjadi 6 per 4, disederhanakan menjadi 3 per 2 gitu ya. Jadi jawabannya adalah 3 per 2. Alhamdulillah, pembahasan materi kita sudah selesai. Silahkan nanti coba dilanjut mengerjakan yang nomor 8 dan sampai dengan nomor 12 ya. Kita akhir sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat dan juga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.